Alkisah, hiduplah seorang pangeran yang tinggal di sebuah kastil megah dan mewah. Ia juga memiliki paras yang tampan, gagah, dan berani. Suatu hari, pangeran mengadakan sebuah pesta di kastilnya. Saat sedang asik menikmati pesta, tiba-tiba saja seorang nenek tua memasuki kastilnya hanya untuk meminta sedikit makan. Hei, siapa kau? Beraninya memasuki kastil ini tanpa izin? Tuan, aku sangat lapar. Berikanlah aku sedikit makanan. Aku akan memberikanmu setangkai mawar merah sebagai ucapan terima kasih. Lelah dirimu, seorang budak miskin yang minta-minta. Baiklah, aku tak sudi makan makanan ini. Wahai pangeran, apa maksudmu telah merendahkanku? Kau memang sosok pangeran yang berkuasa, tetapi sifat angkuhmu lah yang akan membawa petaka bagi dirimu sendiri. Dengan kekuatan sihirnya, sang penyihir pun mengutuk pangeran dan seluruh pelayannya, sehingga membuat seisi kastil berubah. Setelah beberapa saat, Tuan Bis menyadari bahwa ia sudah menjadi sosok makhluk menyeramkan, seperti binatang buas, dengan badannya yang membesar seperti bison, taringnya seperti harimau, serta tingkah buasnya seperti serigala. Sedangkan pelayannya berubah menjadi perabotan rumah tangga seperti jam, lilin, dan lain sebagainya. Aku merasa pusing. Apa ini? Kenapa tubuhku seperti ini? Apa yang kau telah lakukan kepadaku? Aku tentu saja telah mengutukmu, pangeran. Rasakanlah akibatnya setelah kau berani-beraninya telah merendahkanku. Hanya ada satu cara agar kau dan para pelayanmu itu dapat kembali seperti semula. Katakan padaku, apa itu? Kutukanku akan hilang jika kau telah bertemu dengan seorang wanita yang dengan tulus mencintaimu, meskipun koyaklah wajahmu itu sangat buruk rupa. Batas waktumu adalah sebelum kelopak mawar merah terakhir gugur. Ingatlah, jika kau melebihi batas waktu itu, maka tentu saja kutukanku akan berlangsung selamanya.
Beberapa tahun berselang, di sebuah desa, hiduplah seorang gadis yang bernama Belle. Dia hidup bersama ayah dan kakak-kakaknya. Belle adalah gadis yang cantik dan baik hati. Tidak seperti kakak-kakaknya, dia juga rajin bekerja keras. Dia selalu membantu ayahnya untuk menjual hasil kebunnya di pasar. Beli-beli, sayur kami masih segar. Selamat pagi Nona, bolehkah aku membeli semua daganganmu hari ini? Tentu saja boleh, Tuan. Sekalian dengan hatimu, apakah boleh? Aku tidak suka padamu, Gaston. Hai, siapa namamu? Kamu tampan sekali. Aku yang kamu maksud? Bukan kamu, tapi dia. Terima kasih, Gaston, telah membeli dagangan hari ini. Sama-sama Nona. Keesokan harinya, ayah Belle berangkat ke desa sebelah untuk menjual hasil dagangannya. Tak lupa, ayah bertanya kepada anak-anaknya apa yang mereka inginkan untuk hadiah setelah ia pulang. Anak-anakku, ayah akan pergi ke desa sebelah. Selama beberapa hari, apa yang kalian inginkan? Aku menginginkan seuntai kalung emas yang sangat indah dan mewah. Aku menginginkan baju termahal yang berasal dari kain sutra. Aku hanya ingin ayah membawakanku mawar merah, karena aku sangat menyukainya. Baiklah, anak-anak. Ayah pergi dulu. Ayah titip kebun dan jaga diri baik-baik ya. Baik, ayah. Saat pulang, ayahnya terkejut karena ternyata jalan yang akan ia lewati untuk pulang tertimpa oleh pohon besar. Tak sengaja, ia pun melihat sebuah kastil tua. Karena merasa kelelahan, ia memutuskan untuk berteduh ke dalam kastil tua itu. Saat masuk, ternyata tidak ada seorang pun di dalam. Tanpa sengaja, ia melihat sebuah mawar di atas meja. Mengapa ada mawar merah terletak di sini? Aku akan mengambilnya untuk hadiah Belle di rumah. Siapa kau? Berani-beraninya mengambil bunga mawar itu? Burung dia sekarang. Baik, Tuan. Siapa dirimu? Lepaskan aku. Anakku menungguku di rumah. Dasar bastard telet. Tak berperasaan. Itulah akibatnya. Di sisi lain, Belle merasa khawatir karena ayahnya yang tak kunjung pulang. Keesokan harinya, Belle mencari ayahnya ke dalam hutan dan dia tak sengaja menemukan sebuah kastil tua di tengah hutan. Karena penasaran, ia pun akhirnya masuk ke dalam kastil tua itu. At the very start, hands on each other, couldn't stand to be far apart. Closer the better. Now we're picking fights and slamming doors, magnifying all our flaws, and I wonder why, wonder what for, why we keep coming back for more. Bagaimana ayah bisa seperti ini? Lepaskan dia, Tuan. Aku mohon. Ayahmu boleh saja keluar dari kastil ini, asal kau mau tinggal dan menetap di kastil ini bersamaku. Belle, jangan pedulikan ayah. Ayah sudah tua. Pergilah. Selamatkan dirimu. Tidak, ayah. Baiklah, aku akan menetap di sini. Lepaskan anakku, Belle. Dia tak bersalah. Bawa keluar lagi tua ini. Baik, Tuan. Ayah!
Karena tidak ada pilihan lain dan Bel sangat menyayangi ayahnya, tanpa berpikir panjang pun ia akhirnya menyetujui kesepakatan itu. Dan akhirnya ayah Bel pun dapat terbebas dari kurungan Tuan Beast. Beberapa hari kemudian, Bel yang sekarang menetap di kastil memutuskan untuk berkeliling mengitari kastil. Tak sengaja, ia melihat sebuah ruangan di belakang taman. Ruangan itu terlihat gelap dengan pintu yang sedikit terbuka. Dengan rasa penasaran yang menggebu-gebu, Bel pun memasuki ruangan itu secara perlahan. Harum sekali. Aku akan memetiknya dan membawanya ke kastil. Berani-beraninya kau lancang memasuki tempat ini. Bahkan kau memetik mawar merahku. Maafkan aku, Tuan. Aku tidak tahu bahwa ruangan ini tidak boleh dimasuki. Pergilah dari kastil ini sekarang. Aku tak mau melihatmu lagi berada di kastil ini. Now I'm here, blinking in the starlight. Now I'm here, suddenly I see, standing here, it's all so clear, I'm where I'm meant to be. And at last I see the light, and it's like the fog has lifted. And at last I see the light, and it's like the sky is new. And it's warm and real and bright, and the world has somehow shifted. Saat sedang menyusuri hutan untuk pulang ke rumah, tiba-tiba saja Bel dicegat oleh segerombolan serigala. Pergilah! Berani-beraninya kalian. Perang antara Beast dan serigala berlangsung cukup sengit sehingga ia mendapatkan luka yang cukup parah. Beberapa hari kemudian, pada saat makan malam tiba, Di mana Bel? Kenapa ia tak kunjung datang? Tunggu sebentar Tuan, Nona Bella pasti akan segera datang. Ya, benar itu. Mami datang. Aku menyulapnya menjadi seorang gadis yang amat cantik hari ini untukmu, Tuan. Aku merindukan ayahku. Apa kau ingin menemuinya? Tentu saja, aku sangat merindukannya. Lusa, aku akan mengajakmu bertemu dengan ayahmu. Sungguh, terima kasih Tuan. Aku sangat senang. Tapi dengan satu syarat, kau harus berdansa denganku. Baiklah, Tuan. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind erasing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. di sisi lain, ayah Bel sudah kembali ke rumah. Ia meminta penduduk desa untuk menolong Bel. Wahai penduduk desa, anakku, Bel, telah diculik oleh seorang monster. Monster itu berbadan besar, berbulu, dan memiliki taring yang tajam. Ia membawa anakku ke kastilnya. Tolong, selamatkan anakku. Ia pasti ketakutan di sana.
Omong kosong apa yang kau katakan? Tak mungkin ada seorang monster di wilayah ini. Aku berani bersumpah atas apa yang kukatakan. Apa jangan-jangan kau gila sehingga berkhayal bahwa Bel telah menghilang? Tak mungkin, aku akan mencarinya. Setelah kejadian itu, Gaston bersama anak buahnya bergegas untuk mencari Belle di hutan. Sama seperti kejadian Belle yang menemukan kastil. Karena rasa curiga, tanpa berpikir panjang pun, ia dan pasukannya langsung memasuki kastil tersebut. Apa ada orang di sini? Walah, jika ada. Siapa kau? Rupanya dirimu yang menculik Bel. Cepat kembalikan calon istri Tuan Gaston. Sungguh, kau tak pantas monster jelek. Tiba-tiba saja Belle muncul dari belakang dengan ekspresi terkejutnya. Bel, jauhi makhluk menyeramkan ini. Ia sangat berbahaya bagimu. Tidak mengerti kata-katamu, Gaston. Pulanglah bersamaku dan menikahlah denganku, Bel. Sudah aku bilang padamu, Gaston. Aku tak pernah suka padamu. Tapi Pergilah. Banyak wanita yang lebih baik dariku. Bel, apa kau sungguh menolakku? Maafkan aku, Gaston. Jangan menyesal, Bel. Setelahnya, secara tiba-tiba, kutukan bis telah hilang sepenuhnya dari wajahnya yang buruk rupa itu. Wajahnya berubah menjadi pria yang tampan, karena ia telah menemukan cinta sejatinya yang benar tulus mencintainya, setelah ada kutukan yang telah menimpanya. Ayah! Anakku Belle, apakah kau baik-baik saja di sana, nak? Aku baik-baik saja, Ayah. Bis sangat baik padaku. Nak, siapa lelaki yang kau bawa kemari? Aku adalah Bis, ayah. Benarkah? Kenapa wajahmu sangat terpita? Karena aku mendapatkan kutukan dari seseorang dulunya. Benar, Ayah. All I want is to fly with you. All I want is to fall with you. So just give me all of you. If it's not impossible, say that it's possible. How do we rewrite the stars? Say you were made to be mine, and nothing can keep us apart. 'Cause you are the one I was meant to find. It's up to you, it's up to me. No one can say what we get to be. Why don't we rewrite the stars, changing the world to be ours?
icon, world tours, it's mine. 10 little letters and a big sign. Justin Bieber, you know I'ma hit him with the ether. Buns out, wiener, but I gotta keep an eye out for Selena. Beauty in the beast, beauty from the east, beautiful confession to the priest. Beat, beauty from the streets, beat don't get the seats. Every time beauty on the beat. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I